Interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antara manusia dan alam. Interaksi ini terjadi dalam berbagai bentuk. Di antaranya, yang pertama, manusia menyesuaikan diri dengan alam. Manusia menyesuaikan diri dengan kondisi alam yang terjadi sesuai siklusnya, seperti musim hujan, panas, gugur, salju, dan semi. Contohnya, petani menyesuaikan waktu bercocok tanam di musim hujan agar tanaman bisa tumbuh subur. Yang kedua, manusia mendominasi alam. Manusia memanfaatkan sumber daya alam atau SDA sebaik mungkin dengan teknologi yang semakin maju. Namun, manusia harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, manusia bergantung pada alam. Manusia bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan tempat tinggal. Yang keempat, manusia berdampak pada alam. Aktivitas manusia seperti pertanian, industri, dan konsumsi energi berdampak pada lingkungan. Interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi adalah hubungan timbal balik antara aktivitas manusia dalam memenuhi kehidupannya dan sistem ekonomi yang melibatkan pemanfaatan sumber daya produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Manusia memanfaatkan sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja untuk menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan. Aktivitas ini berdampak pada perkembangan ekonomi, perubahan sosial, serta keberlanjutan lingkungan. Dalam proses ini, manusia mempengaruhi lingkungan ekonomi melalui inovasi, teknologi, dan kebijakan. Sementara lingkungan ekonomi juga mempengaruhi manusia dengan menyediakan peluang untuk tantangan serta batasan dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Interaksi manusia dengan lingkungan timbal balik antara manusia dan warisan budaya, nilai-nilai, tradisi, serta sistem sosial yang ada di sekitarnya. Lingkungan budaya mencangkup aspek-aspek seperti adat istiadat, bahasa, seni kepercayaan, dan norma dan institusi yang membentuk identitas suatu masyarakat. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial adalah di mana suatu proses manusia berhubungan ataupun berkomunikasi dengan manusia lainnya dalam bentuk kelompok ataupun masyarakat. Interaksi sosial ini mencakup beberapa aspek, diantaranya seperti teman, keluarga, sahabat, ataupun rekan kerja. Interaksi sosial ini sangat penting dalam pembentukan identitas individu dikarenakan seperti pembentukan nilai dan norma serta pembentukan struktur sosial dalam masyarakat. Dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang pertama itu, pencemaran air dan banjir. Membuang sampah sembarangan, terutama ke laut ataupun sungai, akan berdampak pencemaran air dan aliran air dan akan menyebabkan banjir. Yang kedua itu penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar dan tanpa melakukan penanaman kembali akan membuat hutan menjadi gundul dan akan menyebabkan banjir ketika cuaca tidak bagus ataupun bisa dibilang ketika hujan deras. Yang selanjutnya itu pembakaran hutan. Pembukaan lahan untuk pemukiman atau perkebunan dengan cara membakar hutan sangat membahayakan diri kita sendiri. Mulai dari potensi bencana longsor, keracunan asap, hingga kebakaran yang menjalar ke pemukiman. Belajar tentang manusia dan lingkungan memiliki banyak manfaat, di antaranya yang pertama meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan. Pengalaman langsung dengan alam membantu siswa memahami dunia sekitar, seperti berbagai tumbuhan, hewan, dan fenomena alam lainnya. Yang kedua, menanamkan rasa tanggung jawab. Belajar tentang lingkungan dapat menanamkan kesadaran diri dan rasa tanggung jawab terhadap makhluk hidup dan lingkungan sekitar.
Yang ketiga, mengembangkan pemahaman tentang keberlanjutan. Belajar tentang lingkungan dapat membantu siswa memahami pentingnya menjaga lingkungan alam dan menjadi warga bumi yang bertanggung jawab. Yang keempat, cara menjaga kesehatan. Pengetahuan alam juga mencakup pengetahuan tentang tubuh manusia, seperti gaya hidup sehat, penyebab dan cara mencegah penyakit. Yang kelima, mengenal perilaku makhluk hidup. Ekologi dapat membantu mengenal perilaku makhluk hidup dan hubungannya dengan lingkungan. Yang terakhir yaitu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sistem sonar pada kapal selam yang meniru indera dan dari kelelawar dan lumba-lumba. Terima kasih.